Tahun berapa? 141 ya. 141 mata bahasa Indonesia ini ya. Apa judulnya di sana? Berkunjung ke rumah kakek. Ke rumah kakek. Oke. Nah, ini judulnya ya. Oke, siapa yang pernah berkunjung ke rumah kakeknya? Aku. Semua pasti pernah ya. Oke, ada yang tinggal bersama kakeknya nggak di rumah? Semua tinggal dengan kakeknya di rumah. Iya, ada berapa yang tinggal di rumah? Ada. Oke, nah kalau misalkan dia itu jauh keluarganya, misalnya nih opanya atau panggilan kakek ya, atau opunya jauh dari rumahnya, berarti bisa dikunjungi. Tapi kalau dia tinggal serumah nggak perlu berkunjung karena tiap hari bertemu. Nah, ini ada cerita di pembelajaran ini. Kita mau mendengarkan sebuah cerita tentang bagaimana teman kita Siti berkunjung ke rumah kakeknya ya. Oke, ada yang tahu nggak apa pelajaran kita kemarin sebelum kita lanjut ke sini? Ada yang masih ingat nggak? Naskah Sumpah Pemuda. Iya, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu isi dari naskah Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat nggak? Coba dari kita dulu. Coba apa isi naskah Sumpah Pemuda? Yang satu anak air. Kami sekolah dari Indonesia yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, mantap. Terima kasih ya. Nah, apa sih hubungannya itu dengan pelajaran kita ini? Nah, di pelajaran kita di pembelajaran kelima ini nanti kita akan tahu ada beberapa kategori dari umur. Jadi di sini kita nanti akan membuat kelompok berdasarkan usia. Nanti di sini kita akan lihat ada namanya anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa ya, ada orang dewasa juga. Jadi kita mau nanti mengelompokkannya. Kemudian kalau untuk dewasa itu ada 2 kelompok loh. Ada dewasa dan juga ada yang lanjut usia. Nah, kita nanti mau pelajari usia atau umur apa saja yang termasuk dalam kategori tersebut. Nah, jadi kalau Sumpah Pemuda kemarin itu dipelopori oleh orang siapa? Oleh para pemuda. Semangat mereka adalah memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sekarang kita lihat dulu nih di halaman 141. Siapa yang mau baca? Oke, nanti kita buat bergantian. Coba mulai dari Echa dulu. Ya, coba baca judulnya juga ya. Kita akumen. Boleh. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti berkunjung ke kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Oke, sampai di situ. Lanjut Alvaro. Alvaro dulu, ayo. Siti. Lanjut. Keluarga berkunjung ke rumah kakek. Oke, terus. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sayang kepada kakek dan nenek. Oke, lanjut Bita dulu. Ayo Bita. Siti sering
cerita yang menceritakan tentang seorang Siti bersama keluarganya pergi berkunjung ke rumah kakek. Kalau dibilang berkunjung itu berarti rumah kakeknya dekat atau jauh? Jauh ya. Karena jauh maka mereka datang untuk melihat kakeknya di sana. Nah, oke. Di sana dalam bacaan kita tadi, kakeknya itu tinggal di mana? Di kota atau di desa? Di desa. Siapa yang pernah pergi ke desa? Oke, semua pernah ya, atau kampung ya, di kampung. Nah, ya kalau suasana di desa itu senang, menyegarkan atau macet? Menyenangkan, segar, udaranya bersih. Kemudian rumah-rumahnya padat atau masih ini sedikit-sedikit? Padat. Kalau di desa sudah padat ya rumah-rumah ya. Pak, sepadat di mana? Di kota atau di desa? Kota. Ya, kalau di desa itu nggak serapat yang ada di kota ya. Kalau di kota kita lihat lahannya semua udah penuh dengan rumah-rumah warga. Kalau di desa masih ada lahan-lahan kosong yang bisa dijadikan sebagai tempat berkebun ya sama-sama mereka. Nah, kemudian kakek Siti itu tinggal di desa bersama siapa? Bersama neneknya dan pamannya. Pamannya itu termasuk saudara atau adik dari ayahnya ya. Nah, kemudian pada saat mereka berkunjung ke rumah kakek, Siti ngapain aja? Apa yang dilakukan oleh Siti? Dia bermain dengan teman-teman yang di sana. Apa permainan mereka? Mereka bermain apa di sana tadi? Gembokan batu alias kasti. Iya, mereka bermain gembokan batu ya alias kasti. Nah, kemudian selain itu ngapain lagi Siti? Dia juga senang membantu neneknya. Oke. Siapa di sini kalau pulang ke rumah neneknya dia suka membantu juga? Oke, kalau Eca dia senang membantu. Yang lainnya cuma Aku bantu kue. Buat kue. oh bantu membuat kue ya. Hari-hari dia membantu. Kalau Alvaro ngapain aja kalau pulang ke rumah kakek? Guring, tiduran, atau berwisata, lihat-lihat lingkungan sekitar, begitu. Oh iya. Kalau jalan-jalan itu membawa siapa tadi? Oh, ikut oma ya. Ada oma yang menemani. Nah, ada yang kalau pulang ke rumah neneknya, berkunjung ke rumah neneknya, dia jadi cucu kesayangan. Jadi apa-apa nggak bisa, kamu dulu aja, nggak usah ngerjain apa-apa begitu. Ada juga yang apa? Senang membantu, misalkan nih kakeknya lagi menanam kunyit misalnya. Kalau kakeknya suka bercocok tanam ya, dia bantu untuk menanam, mungkin mengambil potnya atau ya di kampung masih ada apa? Memelihara ayam ya Alvaro. Jadi dikasih untuk makanan ayamnya. Oke. Nah, senang nggak kalau kita berkunjung ke rumah nenek? Senang. Pasti sangat senang ya. Karena di mana-mana kakeknya itu paling disayangi adalah cucunya. Iya, bisa bebas. Tapi bebasnya yang baik ya. Buat bebas atau berbuat banyak hal. Kalau di rumah mungkin terbatas kan? Karena waktu atau juga ruangannya ya. Kalau di desa pasti lebih luas dan lebih banyak waktu bermain. Iya. Kalau hari Minggu suka jalan-jalan juga ya. Kalau Minggu bisa juga jalan-jalan ke mall. Oke, ada pertanyaan nggak seputar itu? Atau tidak ada dan kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa itu? Oke, itu berbeda nanti kita berbicara. Oke, kita lanjut ya. Nah, mari kita lihat dulu di halaman 142. 142. Siapa yang sudah ketemu?
gambar yang berbeda. Jadi kita mau membuat cerita ya, kita mau membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Ini perhatian kita ya. Di sana ada petunjuknya, buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Ayo, coba kita lihat dulu nih. Ada 3 gambar di sana, 3 gambar yang berbeda. Siapa yang bisa? Atau mari kita buat dulu cerita sederhana mengenai gambar tersebut, ketiga gambar tersebut, dan buat di buku tulis, bukan di buku paket ya tulisnya, buat di buku tulis. Nah, nanti siapa ceritanya yang paling tulisannya rapi, bersih, dan lebih jelas akan dapat reward. Bisa ya? Oke, silakan kita kasih waktunya 15 menit ya. Buat di selembar kertas atau di buku bahasa Indonesianya, buat di buku bahasa Indonesianya tulis dengan rapi dan bersih dan jelas. Oke, ayo. Makan tiga dulu mbak. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Oke. Nah, kita akan dengarkan cerita sederhana ya. Kalian sudah buat, akan bagikan satu-satu ya. Kita mulai dari Vita. Coba bacakan dulu cerita yang kamu sudah buat tadi. Iya. Pada suatu hari, Siti dan keluarganya pergi ke rumah kakeknya. Mereka sama-sama sekali. Pada Siti dan teman-temannya sedang bermain. Roman, batu, Siti dan teman-temannya sangat senang sekali. Oke, terima kasih Vita. Nah, siapa lagi yang mau membagikan ceritanya? Oke, ada Eca. Silakan Eca. Pada hari Minggu, Siti dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan neneknya. Siti bermain bersama kakaknya, teman-temannya. Mereka sangat senang sekali bermain bersama teman-temannya. Oke, terima kasih Eca. Ada lagi nggak yang mau mencoba satu lagi? Ayo. Silakan. Tulisnya nanti boleh, nggak usah dibacakan, tapi ceritakan langsung. Bisa. Pada hari Coba di sini biar kelihatan. Nah, jangan ditutup ininya biar kelihatan sama ya. pada Begitu. hari itu Siti duduk di rumah kakek dari desa. Kakek Terus itu gambar yang pertama, gambar yang kedua di mana? sama nenek dan kakak. Siti sangat sayang kakek dan nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman. Mereka bermain bersama bapak nenek. Terima kasih. Oke, gambar yang ketiga? Yang ini? Ini tadi gambar yang kedua, main gobokan pasti. Kalau yang ketiga, yang ini? Gambar yang ini. Iya. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah mendengar cerita bagaimana pengalaman dari Siti bersama keluarganya saat mereka berkunjung ke rumah kakek di desa. Ya, tadi Alvaro menceritakan dengan bagus ya.
dia ceritakan suasananya, kemudian apa yang mereka lakukan di sana, permainan apa yang mereka buat atau mainkan Siti bersama dengan teman-teman. Nah, coba kita lihat di gambar pertama. Gambar pertama itu berarti itu suasana yang menggambarkan saat Siti bersama keluarganya berkunjung ke rumah kakek di desa. Setelah itu gambar kedua apa? Gambar kedua, di desa tersebut Siti bersama dengan teman-temannya bermain apa tadi? Gebuk. Apa nama permainan mereka tadi? Bukan batu alias kasti. Iya, gembukan batu alias kasti. Batu-batunya itu disusun, baru mereka melemparnya menggunakan bola, ya, menggunakan bola. Kemudian yang ketiga adalah di sana ada kakek, ada nenek, ada paman, ada Siti dan orang tuanya. Mereka duduk kira-kira kalau kumpul keluarga di mana? Di dapur, di kamar, ada di ruang tamu. Di ruang tamu ya. Mereka duduk di ruangan tamu dan bercerita banyak hal. Ya kan, kalau kita kumpul bersama keluarga paling senang cerita. Nanti bisa diceritakan bagaimana masa kecil dari bapak kita atau bapak kita. Kalau dulu Mem punya kakek itu, punya opung ya, dia sering dulu ceritakan gimana masa kecil dari papanya Mem. Mulai dia dari kecil, apakah dia nakal atau baik, apa makanan kesukaannya, gimana dia sekolah, dan bagaimana dia bermain sama teman-temannya. Apakah misalnya dia akan ceritakan nanti, oh dulu waktu bermain dia suka cubitin temannya, oh dia suka membantu. Biasanya kalau kalian mau tahu informasi tentang bagaimana papa kita, boleh loh ditanya rahasianya sama siapa? Sama opung, sama kakek, atau opa. Nanti akan diceritakan, ya kan? Kita bisa membongkar rahasia masa kecil papa kita dulu atau mama kita lewat oma, opa, atau opung ya kalau orang Batak. Nah, dari cerita tadi berarti ada beberapa usia atau kategori yang kita mau pelajari. Di mana tadi ada Siti. Siti itu masih sudah besar, sudah dewasa, atau masih kecil? Masih kecil. Masih kecil. Dia dibilang masih kelas 2 SD. Kita mau lihat dulu nih. Kita mau mengetahui beberapa kategori usia nih dari cerita tadi ya, dan pengurahan cerita. Kalau SD kelas 2, kira-kira dia umur berapa? 7 tahun. Ya, bisa 7 sampai 8 tahun. Iya, bisa 7 sampai 8 tahun. Nah, kalau orang tua, sekarang kita contohkan nih dengan kita punya orang tua. Ini mau tanya dulu ke siapa ya? Siapa yang tahu umur orang tuanya? Papa atau mamanya? Aku, Ma. Oke, Bita. 34. Oke, usianya 34. Siapa lagi? Aku. Berapa? 35. Sebaya ya. Kalau Iya. 34. Siapa lagi yang tahu umur papanya atau orang tuanya? Usia? Wah, umur 61 itu sudah nenek kakek-kakek. Papanya masih muda sekali kok. Ya, belum, berarti usia nanti masih harus tanya ya berapa usia papanya. Karena papanya masih muda. Dibilang 61, kalau 61 sudah kai-kai ya. Nah, siapa lagi? Kalau Alexander tahu nggak? Alvaro kira-kira berapa? 37. Iya. Kalau Dame dapat Me usia berapa? 40-an ya? 40-an. Biasanya rata-rata usia orang tua kita buat 30 sampai 40-an. Ini tadi Siti. Ini usia Siti ya. Usia Siti sekitar 7 sampai 8 tahun. Kalau orang tua kita usia berapa tadi? Kita buat rata-ratanya usia 30 sampai 40-an ya tahun. Oke. Kalau usia kakek nenek ini dewasa ya. Ini kategorinya dewasa. Dewasa. Kalau ini kategori apa ini? Kalau di sini usia 7 sampai 8. Hah? Usia dewasa. Anak-anak dong. Ini usia anak-anak
Oke. Nah, kalau usia misalnya nih, oh kakek nenek, kita buat kakek nenek. Kakeknya bapakku 90. Oh itu beda, kakek kita sendiri dong. Usia berapa dulu? Ayo, opungnya, omanya. Nenekku apa itu? Kakek mamiku umurnya Usia berapa? usianya 56. 56 ya. Siapa lagi yang tahu usia opungnya? Opung. Usia berapa? Banyak ngomong man. Usia berapa itu? Jadi pokoknya sama opungnya, kakeknya sama usianya. Sama-sama 61 tahun. Enggak dong. Iya kan, karena kakek itu anaknya siapa? Papa kita. Masa usia bapaknya sama dengan usia kakeknya? Kembaran dong. Betul sih? Tidak. Coba kalau Al usia berapa? Sama dengan Bita. Usia berapa tadi Bita? Bita nggak tahu katanya. Kalau Alvaro usia kakek? 60. Iya, 60. Kita buat ya kategorinya. Kalau mungkin usia oma opa kita bisa dari 50-an ya. 50 sampai ke atas. Ini ke atas bisa sampai 90. kita buat deh 100 tahun. Ada loh yang 100 tahun tapi Ada. masih bisa naik dulu. Ada. Ya kan? Iya. Nah, 50 ini bisa mungkin sudah 55 tahun, sudah 60 tahun, 70, 80 sampai 100 tahun. Sekarang jarang sudah yang lewat 100 tahun ya. Mem punya opung itu dia masih di 99 tahun. Depan dia baru 100. Iya, tapi dia sudah pikun, nggak tahu lagi. Padahal baru dikasih makan sudah lupa. Udah dibilangin, aku belum makan. Padahal baru dicuci tangan. Sudah lupa. Terus dia apa? Bisa salah-salah menyebut nama cucunya atau nama anaknya karena sudah usia lanjut. Ya, oke. Nah, sekarang Mel mau tentang kalian nih. Ayo kita coba berlatih dulu. Tadi kan sebagian sudah tahu nih usia dari orang tuanya. Sekarang kita mau kerjakan latihan dulu nih. Ya. Oke, kita mau mengenal perbedaan usia. Ada di halaman 144. Ayo, siapa duluan yang ketemu? Aku. Halaman 144. Halaman 144. Berarti ada 1, 4. Ayo. Siapa yang sudah ketemu? Eca. Aku. Halaman 144. Eca belum ketemu. Siapa yang sudah ketemu? Halaman 144. Balikan lagi. Nah, Christian sudah ketemu. Nih, benar. Ya. Oke, di sana ada namanya mengenal perbedaan usia. Ya, kita lihat dulu nih. Hai. Kita lihat dulu nih. Nah, di sini ada kategorinya. Di sini ada kategorinya, lihat dulu. Di sini ada kategorinya ya. Ada usianya dan ada untuk kategorinya. Kalau usianya usia dari 0 sampai 12 tahun. Dia kategori nenek? Nenek. Belum. Ayo, siapa yang tahu kalau usianya 0 sampai 12 tahun? Kalau Anak-anak. usianya 0 sampai 12 tahun. Anak-anak. Dia usia apa? Anak-anak. Kalau usianya 13 tahun sampai 17 tahun. Remaja. Dia usia apa? Opa-opa? Remaja. Bukan. Apa itu? Remaja. Terus kalau usianya 18 tahun ke atas, dia usia kategori usia apa? Dewasa. Ke atas. Dia masuk kategori usia dewasa. Nah, ini juga dewasa ya. Dewasa juga. Ternyata untuk dewasa juga ada kategorinya lagi. Ada kelompoknya lagi. Ada kelompok dewasa dan dewasa tapi sudah yang lanjut usia atau sering disingkat dengan apa? Lansia. Ya, ada orang tua yang sudah lansia, lanjut usia. Itu artinya ya. Nah, jadi memang akan kasih PR nih. Ya, karena waktu kita sudah mau jam selesai ya. Waktunya sudah mau habis. Oke. Besok di bawah. Coba lihat dulu di halaman 144 tadi. Ya, di sana ada tabelnya. Oke, Mem kasih tunjuk nih. Ya, ada 3 kategori. Ada 3
tabel di sana ya. Kita hapus dulu ini. Nah, di sana itu ada 3 tabel yang kita mau isi. 3 kolom ya. Kita lihat di sana. Coba. Nanti boleh dibuat dengan menggunakan penggaris ya, supaya lebih lurus dan rapi di bukunya. 4 ya, ada untuk kolom nomor. Baru apa lagi? Nama, usia dan kategori. Ini untuk nomor, di sini untuk nama, di sini usia dan kategorinya. Oke, bagaimana cara mengisinya, Mem? Mari kita coba kerjakan dulu ya, kita buat contoh. Dibuat ke sekarang. Oke, waktunya nggak cukup sekarang, berarti Mem buat itu jadi PR. Tapi kita coba kerjakan dulu contohnya ya, supaya besok, supaya nanti di rumah bisa dikerjakan dan besok nomor 1 misalnya. Kita kasih namanya siapa? Kita contohkan yang di sini dulu. Kita kasih contohnya siapa? Bita. Oh, Bita. Bita, berapa usianya Bita? 7. 7 tahun. Nanti diisi begini ya. Kemudian dia termasuk kategori apa tadi? Anak-anak. Anak-anak. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti diisi itu berdasarkan usia anggota keluarga kita. Jadi berarti di rumah nanti boleh diisi dari yang pertama mungkin kita kasih nama pokok kita di sini ya. Kemudian ada mama, ada adik atau saudara lainnya. Ada yang mau bertanya nggak seputaran PR-nya? Ada. Apa itu silakan? Ada pertanyaan? Ada mau bertanya nggak tentang PR-nya? Nah, kita buat dengan cara seperti ini. Misalnya nomor 1 boleh dimulai dari kamu, atau boleh dimulai dari orang tua. Misalnya nih, nomor 1. Ini anggap jadi contohnya ya. Nomor 1. Misalnya kita buat Moni, mungkin seperti di rumah ya. Moni. Terus usianya berapa sekarang? 32 tahun. Dia kategori apa? Anak-anak, dewasa, atau remaja? Dia sudah dewasa. Begitu saja. Nah, mungkin yang kedua nanti bisa di sini nama mama. Misalnya kita buat nama atau papanya di sini siapa? Kita buat misalnya Beni, ya. Contohnya Beni. Usianya berapa? 35 tahun contohnya. Dia kategori apa? Dewasa. Dewasa. Nah, ada anaknya nih. Ada anaknya nih. Nanti diisi semua ya. Nama-namanya misalnya namanya adalah kita buat Hermon. Usianya berapa? 3 tahun. Dia kategori apa ini? Anak-anak ya. Nah, hanya mengisi dengan cara seperti itu. Mudah? Mudah. Oke, berarti besok kita bisa lanjutkan ya. Tidak usah. Ya, tinggal nanti kita isi sesuai kategori ini ya. Bisa ya. Besok kita akan periksa kembali. Nah, ternyata dari kita mengetahui usia seseorang, kita bisa membuat apa? Kelompok kategorinya, atau kita bisa mengelompokkan di usia, di posisi apa dia, di kategori apa dia, apakah anak-anak, remaja, dewasa atau lansia. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan akhiri pertemuan kita. Silakan disimpulin dulu barang-barangnya. Kalau disimpulin kita akan ya, nanti memang akan isi ya, ditulis dulu PR-nya. Supaya kita berdoa. Kita akan akhiri pembelajarannya. Kita akan berdoa dipimpin oleh Tuhan. Oke, doa yang bagus, doa yang bagus, doa yang tangannya, Rilin.